Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya dalam kuliah pemrograman PLC materi 14E, yaitu mendesain program PLC mesin pencampur otomatis, di mana larutan 1 dan larutan 2 tidak sama dengan memasukkan dari data BCD. Pembahasan ini kita awali dengan pembahasan yaitu FRD, yaitu singkatan dari from BCD. BCD itu adalah binary code decimal, ya. Baca operasi untuk mengkonversi data dari BCD. BCD adalah binary code to decimal ke desimal, ke data desimal, ya. Maka dari data tampilan BCD dijadikan ke desimal. Ya, itu dia mempunyai seperti ini dalam pemrograman PLC. Ini adalah pin enable-nya harus high. Terus di sini adalah source, berarti address input yang mau diambil yang berupa BCD. Dan ini adalah address yang untuk menampung data hasil konversi. Ya. Nah, di mana di sini pakainya adalah N7. N adalah register internal integer, ya, memori integer. Yang kedua yaitu div atau division atau pembagian, ya. Operasi pembagian. Di sini ada pin enable-nya. Nah, di sini yang dipentingkan adalah di sini adalah address register yang akan dibagi, ya. Biasanya dalam bentuk bisa dalam bentuk angka. Dan di sini adalah address register yang membagi, yang akan membagi. Bisa juga berbentuk dalam bentuk angka. Sedangkan yang ini adalah address register untuk menampung hasil bagi. Jadi kita bisa masukkan ini langsung ke body presetnya dari counter. Selain itu juga ada operasi subtraction atau sub, ya, pengurangan, ya, sama. Body itu ada pin enable. Di sini adalah sumber data yang akan dikurangin. Yang ini adalah data atau register, address register yang akan mengurangi. Ini berarti bisa address atau bisa berupa angka. Yang ini adalah destination, berarti tujuan, berarti register yang menampung, ya, untuk menampung hasil pengurangan. Atau bisa juga langsung untuk ngeset apa gitu, ya. Selain itu juga kadang-kadang ada operasi yang untuk langsung dari hasil operator itu digunakan untuk mengeset, tapi tidak bisa dilakukan, ya. Itu semua tergantung dari aturan pada PLC yang ada. Kalau nggak bisa, maka kita bisa menggunakan operasi move, yaitu memindahkan, ya. Dia sama perintahnya. Berarti di sini adalah pin enable, ya. Di sini adalah sumber yang mau dipindah, berarti address register yang akan dipindahkan untuk setting, bisa dalam bentuk angka, ya. Begitu ini adalah destination, berarti destination adalah harus address yang akan diset atau yang akan diberikan nilai besarnya berapa, ya, berarti untuk diset atau disetting, ya. Nah, berarti address register yang akan diset, ya. Nah, untuk memahami cara kerja masing-masing itu, kita coba buat diagram ladder seperti berikut. Ini ada FRD, yaitu mengkonversi, berarti mengambil. Berarti saklar A ini kalau ini aktif, berarti dia akan mengkonversi. Berarti saklar A itu sebagai input untuk mengaktifkan konversi BCD ke desimal dari address. Kalau ini adalah I5 dan hasilnya ditampung dalam N70. Nah, biasanya kalau seperti ini adalah I, berarti ini input perangkat dari luar, ya. Sedangkan yang di sini adalah div, ya. Saklar B itu sebagai input untuk mengaktifkan operasi bagi atau mengaktifkan membagi dari N. Artinya yang dibagi adalah N70 dibagi dengan angka, ini saya masukkan angka 4 dan hasilnya ditampung dikonversi di dalam yaitu N71 address. Berarti ini adalah register internal. Sedangkan tut itu adalah mengkonversi desimal ke BCD, jadi ditampilkan ke dalam bentuk BCD.
Jadi BCD itu adalah tampilan angka yang bisa kita baca ya. Nah, maka dari desimal, angka desimal itu kita ubah dulu dalam bentuk BCD yang ditampilkan ke keluar, berarti output ya. Berarti kalau seperti ini adalah mengkonversi BCD dari hasilnya diteruskan ke address 06 ya. Berarti ini adalah addressnya adalah di N71 yang mau dikonversi, dan hasilnya dikonversi, hasil konversinya ditampilkan di output 6 ya. Ini move berarti saklar C digunakan untuk mengaktifkan operasi memindah. Berarti kita pindah dari N70 ke dalam address presetnya ya, preset ini timer 40 ya. Nah, kebetulan di sini timer 40 yang kita pilih adalah tone ya. Maka saklar D itu adalah untuk mengaktifkan ya, timer 40. Nah, di mana preset ini, nilai presetnya 110 itu adalah diambil dari N70 ya. Sedangkan dari tone ini maka pin TT kita gunakan untuk menghidupkan lampu 1 dan pin DN kita untuk menghidupkan lampu 2 ya. Nah, sekarang marilah kita simulasikan pada Logic Pro agar kita bisa memahami bagaimana mengoperasikan atau menjalankan atau mendesain, membuat program dengan perintah-perintah operator tersebut. Oke. Nah, kita masuk ke Logic Pro sekarang. Ini adalah Logic Pro, dimana ini adalah perangkat I/O yang biasanya kita simulasi I/O. Di sini ada BCD, ini ada BCD simulator. Nah, kita gunakan yang ini juga sama yang ini ya. Jadi lampu 1 dan lampu 2 kita ambil dari sini, dan saklar kita ambil dari input 1 ya. Yang ini adalah input, berarti input ini adalah data BCD. Nanti yang ini data tampilan BCD, tampilan, berarti ini output. Oke. Kita ambil dari saklar 1 saklar A ini ya. Terus kita ambil FRD itu adalah di matematik ini ya. Berarti adalah mendisplaykan komputasi atau dan matematik ya. Maka kita ambil yang ini FRD. Nah, oke. Yang ini kita masukkan addressnya. Nah, ini saklar A ya. Kita namakan saklar A. Terus yang ini adalah dia sumbernya dari mana? I/O kita ambil dari sini. Ini akhirnya kita ambil dari sini. Jadi pengambilan di sini bukan secara bit ya, secara byte. Berarti di sini ada byte, berarti I5 itu dia mempunyai bitnya adalah sampai 16 bit. Terus kita masukkan atau kita tampung di N70. Berarti register internal integer ya, dalam bentuk integer. Kita konversi dalam bentuk integer. Nah, setelah itu kita coba hasil konversi saya bagi ya. Nanti saya bagi di situ adalah div ya. Nah, div ini akan saya aktifkan yaitu dengan saklar 2 atau saklar B ya. Oke. Ini saklar B. Yang kita bagi adalah N70 ini tadi ya, dari hasil konversi tadi, dari konversi BCD, berarti N70. Kita bagi bisa dari address ini, kita bagi di sini aja langsung ya. Kita bagi 4 misalnya, angka 4. Nah, kita masukkan nanti 4 langsung. Berarti artinya N70, data yang pada address N70 kita bagi dengan angka 4 dan hasilnya ditampung di N71. Ini juga register ya, register internal. Nah, sekarang dari sini, dari N71 akan kita coba menampilkan di sini. Berarti angka dari sini kita bagi 4. Setelah dari bagi 4 kita tampilkan pada output. Berarti kita pakai tut. Nah, ini tut.
Adresornya adalah N71 tadi, N71 itu. Destinasinya adalah O6, output 6. Gak bisa, langsung ketik aja ya, O6. Nah, terus selain dari N70 kita bagi dengan itu, maka kita gunakan untuk sebagai preset ya, sebagai presetnya. Nah, maka untuk ngeset menjadi preset biasanya kita coba gunakan operator move. Nah, ini move, berarti move memindah atau logika, ini banyak ini ya, operator logika dan memindah. Cara pekerjaannya yang lain juga sama ya, hampir sama. Maka ini kita akan aktifkan, yaitu dengan saklar C. Nah, pakai saklar C. Oke. Nah, berarti kita akan memindah N70 di sini, N70. Oke. Kita gunakan untuk sebagai preset, berarti kita pakai timer 40 katakanlah ya, 40. Ini preset, itu bukan pin, berarti harus pakai titik. Tapi setiap PLC beda-beda ya, setiap PLC tergantung PLC-nya yang dipakai. Nah, maka cara perintahnya ikutin perintah PLC tersebut. Yang ini adalah perintah yang ada di Allen Bradley. Nah, setelah udah, nah kita coba di sini tone yang kita gunakan, berarti tone-nya ya, timer, yaitu tadi yang di sini adalah T40 ya. Nah, kita pakai T40. Di sini adalah T40. Oke, presetnya kita kasih 0 aja, nanti sesuai karena di sini nanti dipasukkan ke sini ya presetnya. Dan kalau ini supaya dia untuk mengaktifkan ini kita pakai pakai saklar D. Oke. Nah, saklar D ya, kita masukkan dari saklar D. Nah, pin dari timer ini kita coba gunakan untuk menghidupkan lampu. Jadi kita gunakan pin TT sama pin DN, berarti T40 TT ya. Yang ini adalah DN, T40 DN garis miring ya. Garis miring itu artinya dia pin. Nah, ini lampu 1, berarti ini lampu 2 nya. Udah, kita mencoba simulasikan sekarang ya. Kita coba simulasikan bagaimana supaya kita memahami bagaimana menggunakan FRD, TOD, diff dan move. Oke, kita sudah. Nah, kita download sekarang. Nah, kita run. Jadi kalau seandainya ini kita run, maka kalau saklar 1 kita ambil ya, kita hidupkan. Anggap aja kita hidupkan semuanya ya. Pertama kita hidupkan semuanya, saklar 2, saklar 3 ya, saklar 4. Nah, kita punya 4 saklar ini, kita hidupkan semua, kita aktifkan ya. Nah,
karena ini adalah 0, nah, berarti 0. Kita matikan dulu ya, biar enggak aktif. Kita matikan dulu, baru kita set. Katakanlah kita set 150 misalkan. Nah, 120 misalkan. 120 bagi 3 40 ya. Nah, kita coba sekarang kita ambil. Nah, maka di sini ini, berarti ini adalah 120, nilainya dibagi 4 30, berarti N71 30 ya. Nah, ini dikeluarkan, maka di sini muncul angka 30 ya. Terus ini pindah dot dan move memindah, berarti kalau ini dimana N120 dimasukkan di sini sebagai preset, ini 120 bener ya, 120. Nah, karena counternya sudah mencapai 120, berarti akumulatornya ini. Nah, maka dia akan ini TT masih ngonter ya. Begitu 120, maka dia akan menyalakan lampu atau DN nya aktif ya. Nah, ini 120 lebih dari, nah maka ini dia akan counter ya. Misalkan aja saya kurangin ini, maka dia akan sama dengan 100 kan, ini 100, maka ini menjadi 100 timernya, presetnya. Nah, 100 bagi 4 25 betul. Nah, ini masih DN nya belum di set karena belum saya matikan di saklar D. Oke, saklar D saya matikan, saya on kan lagi, maka dia akan mengonter. Nah ya, sampai 100, begitu 100 maka DN nya akan aktif dan tidak akan hidup. Nah, maka akan ditahan DN nya aktif terus selama saklar D masih aktif atau nyambung. Nah, kalau kita matikan dia mati, nah ngeset ya. Jadi kalau saya ganti lagi misalkan 200 misalkan 200, maka dia langsung ini 2050, tapi delete tone-nya ini belum jalan karena saklar D masih kita buka, tapi preset ini sudah masuk ya, sudah masuk karena ini perintah ini sudah dimasukkan, perintah ini berarti angka ini saya masukkan ke presetnya tone ya. Nah, begitu D saya hidupkan, maka dia langsung menyalakan lampu 1 pada saat kaki TT nya high selama menghitung ya. Terus sampai di situ mencapai angka 200. Setelah 200 maka kaki DN nya yang aktif. Jadi itu cara kerja dari apa itu FRD, apa itu TOD, dan apa itu div dan move. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, seperti yang kita simulasikan. Marilah kita lanjutkan